Pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi pesawat latih jenis PA-34 Seneca ini terperosok di pasir pantai. Insiden ini menjadi tontonan warga yang berkerumun di lokasi. Kejadian bermula saat pesawat yang dipiloti oleh dua siswa penerbang asal Libya melakukan latihan terbang pada Senin pagi pukul 8.30 dari Bandara Tunggul Wulung. Sekitar 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya kegagalan pada mesin. Pilot kemudian mendaratkan pesawatnya di Pantai Cemara Sewu. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu Nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur. Pesawatnya itu. Nah, kalau di sini ini sudah itu jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Terus tiba-tiba mendarat di sana di sebelah. Drop gitu. Iya. Terus apa? Kondisinya gimana waktu drop gitu? Jadi kondisinya terlalu rendah banget lah, terlalu Terus bawah. jatuh ke pantai gitu ya? Iya, di sebelah pantai lah intinya. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pesawat latih masih berada di lokasi kejadian dikelilingi garis polisi. Pesawat akan dievakuasi sambil menantikan pemeriksaan dari KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus promosi judi online sekaligus kreator konten asal Sukabumi Gunawan Satbor keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Satbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Satbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Satbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Satbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Satbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Satbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan.
dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana, Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap dipanggil juga, Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat, Pak. Ya. Pak kenal nggak, Pak, Mas tugas pegawai Omdigi yang dipisah, Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini mulai membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.